Buat kalian yang masih sering ngomong-ngomong pas lagi ngomong, ini aku ajarin. Belajar public speaking bersama Kenisa. Hai, aku Kenisa. Dulu, aku adalah orang yang paling ogah banget kalau semisal disuruh ngomong. Sebetulnya, bukan karena aku nggak mau ngomong, tapi karena aku ngerasa aku kurang kompeten kalau misalkan harus ngomong. Tapi seiring berjalannya waktu, aku adalah orang yang paling excited kalau semisal disuruh ngomong. Pasti ketika kalian gugup, kalian akan merasa bahwa kalian adalah orang yang gak bisa public speaking. Padahal faktanya, sekelas artis pun bisa ngalamin yang namanya grogi, apalagi ketika tampil di depan publik. Because it's normal. Karena grogi ataupun gugup saat public speaking itu adalah hal yang manusiawi dan gak bisa dihindari, tapi bisa diatasi. Dan ini adalah caraku untuk mengatasi kegugupan dalam berbicara. Let's talk about it. Yang pertama, selalu berlatih dan mencoba setiap kesempatan. Pernah dengar istilah pengalaman adalah guru terbaik. Dan yap, kalau kita masih nyaman dengan rasa takut itu, kita tidak akan sampai ke puncak. Karena langkah pertama yang harus kita terapkan adalah berani. Salah, gak apa-apa. Mereka gak akan peduli. Justru dari kesalahan itu, kalian bakal dapat yang namanya sebuah batu loncatan untuk dapat mengetahui mana sih yang sebetulnya harus diperbaiki. Cara kedua, yakni dengan memahami suara kamu. Pahami suara kalian itu maksudnya gimana sih? Jadi, kalian harus memahami suara kalian, mulai dari intonasi, kecepatan, nada, tekanan, bahkan punchline yang akan diberikan. Sekarang, coba kalian bedain. Yang pertama, jadi hari ini kita akan membahas tentang berbicara. Yang kedua, jadi hari ini kita akan membahas tentang berbicara. Gimana? Kerasa kan bedanya? Meskipun kalimatnya secara struktur sama, tapi intonasi itu memberikan sebuah feel yang berbeda. Jadi, kalian harus menerapkan intonasi supaya percakapan atau apa yang kalian ucapkan itu menjadi lebih menarik, tidak berkesan datar. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan pause dalam setiap punchline yang akan kalian berikan sebagai bentuk penekanan, supaya audiens mengerti mana yang harus ditekankan. Oke, bisa. Terus, cara melatihnya bagaimana? Coba kalian rekam suara kalian dalam waktu 3 menit. Dan deskripsiin apapun yang kalian lihat di sekitar kalian. Lalu dengerin. Ketika kalian ngerasa, kok intonasinya datar ya? Ulang. Ketika kalian ngerasa, kok punchline-nya gak dapet ya? Ulang. Dan ketika kalian ngerasa, kok ini kesannya membosankan? Ulang. Ulang terus sampai kalian mendapatkan titik yang pas. Karena dari titik yang pas itu, kalian akan mulai terbiasa berbicara dengan nada yang demikian. Lalu kira-kira kenapa sih mengenali suara sendiri itu bisa menjadi salah satu alasan mengatasi kegugupan? Karena setelah kita mampu mengalokasikan 4 perihal tadi, otomatis kita tidak akan berbelit-belit dalam berbicara. Sebab salah satu alasan munculnya kegugupan adalah takut berbicara dengan kurang sempurna. Dan itu adalah